Pemirsa, belum hilang ingatan kita akan kejadian kecelakaan maut yang merenggut nyawa pasangan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Kabar mengejutkan lainnya datang dari artis Tia Aristia. Ya, Tia beserta keluarganya nyaris mengalami kecelakaan yang nyaris merenggut nyawa diri dan keluarganya. Pasalnya ban mobil yang ditumpanginya tertusuk besi panjang. Kejadian tersebut terjadi saat mobil yang ditumpanginya akan memasuki jalan tol sepulang liburan dari Yogyakarta menuju Jakarta. Istri Irfan Ratinggan itu mengungkapkan kejadian tersebut di akun Instagram miliknya. Tiba-tiba tadi pas perjalanan, tiba-tiba kayak ada yang gubrak gitu, kayak ada yang nyangkut gitu, kayak ada yang keseret gitu. Dan pas dilihat di dalam ban itu ada besi gede banget. Pas banget kita mau masuk tol nih. Ini spakbornya hilang juga. Setelah dicek, ternyata ada sebuah besi besar dan panjang menusuk bagian belakang ban kendaraan yang mereka tumpangi hingga mengakibatkan sobek dan sebagian lagi menghajar bodi mobilnya. Kendati sempat panik saat mendengar bunyi yang aneh, Tia dan keluarga akhirnya memutuskan untuk berhenti dan memeriksa sumber bunyi suara tadi. Dan benar saja, ban bagian belakangnya bolong sehingga mobil tidak bisa jalan. Tia bersyukur kejadian tersebut sebelum masuk jalan tol. Kepada tim MNC Media, Tia pun menunjukkan bagian mobilnya yang sempat mengalami sobek di bagian ban karena tertusuk besi panjang dan tajam. Ini masuknya di sini, oke. Jangan dimasukin, nanti bocor beneran. Berarti kemarin nyangkutnya di sini? Di sini, apa? di dalam. Oh. Di dalam, ininya setengah keluar gini. Jadi yang ini tuh muter kan dia. Nah, spakbor di sini copot nih. Ini copot, ini tuh ada lecetnya. Tadinya di sini tuh udah lecet-lecet juga, tapi udah dibenerin sama suami. Tapi ini pertanyaannya heran juga Kak ya, maksudnya bukan paku tapi besi bisa masuk. Ya, aku nggak tahu, mungkin apa ini jatuh mungkin di jalan ya, aku nggak ngerti juga ya. Ini kayaknya buat bukaan toko ya, yang tutupan ini. Ya mungkin kalau ada menemukan seperti ini di jalan, bisa berhenti sebentar, diambil, dibuang gitu. Ya alhamdulillahnya aku dengan mobil ini nggak kenapa-napa gitu. Maksudnya kayak ya udah bannya aja yang kena, terus ininya yang lecet. Tapi takutnya kan kalau kena motor bahaya, atau lagi kecepatan tinggi itu kan bahaya. Ya aku masih bersyukur lah. Pas udah mau masuk tol, tiba-tiba tuh di jalan tuh kayak mobil tuh kayak nyeret motor gitu, rasanya kayak gublak gitu, kayak ada yang keseret gitu. Kita langsung shock gitu, langsung minggir. Dan untungnya tuh kecepatannya juga lagi pelan-pelan aja gitu, karena kan lagi jalanan kecil kan. Ada besi segede gini nyangkut di ban, jadi yang ininya nusuk ban, terus yang ininya tuh ngehajar bodi mobilnya. Jadi itu dia yang bikin kayak ada kesan keseret gitu. Dan di situ tuh ban mobil aku langsung bolong, terus pecahnya juga benar-benar kayak gitu. Nanti aku ada videonya juga. Jadi kita mau pindah ke tempat yang lebih nyaman biar anak-anak bisa nunggu selama diganti bannya tuh agak susah. Akhirnya ganti ban di tempat. Ya kalau dibilang panik ya pasti panik ya, karena kan ya masih ada kekhawatiran berlebih, pasti masih ada. Cuman aku sebagai orang tua nggak bisa kelihatan terlalu panik juga, kasihan anak-anak kan, karena kan ini ibaratnya trip pertama mereka gitu. Kalau misalkan dikasih memori yang nggak happy, nanti takutnya mereka jadi trauma. Jadi aku berusaha kayak ya nggak apa-apa, udah tinggal ganti ban udah gitu. Padahal deg-degan juga sebenarnya. Di Jogja sebenarnya sekalian nemenin suami aku udah urusan, tapi sekalian kita liburan juga, bawa anak-anak juga gitu. Beruntung kejadian tersebut terjadi sebelum Tia dan rombongan keluarga akan memasuki jalan bebas hambatan sehingga dapat diantisipasi lebih awal dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kendati demikian, kejadian tersebut sempat membuat dirinya dan sang suami panik. Sebelum, untungnya itu belum masuk tol, karena kan kalau udah masuk tol ban yang bolong gitu kan bahaya juga ya, pasti
ngendarainnya juga untuk kendaliinnya jadi lebih susah gitu ya. Ya aku masih bersyukur banget lah, alhamdulillah kejadiannya sebelum kita masuk tol. Aku nggak nyetir, kebetulan nyetir supir kan, cuman di belakang justru kita lebih berasa banget karena kan ban yang kena kan ban belakang, ban kanan belakang. Ya itu dia kayak berasa ada sesuatu yang keseret gitu, kayak sesuatu benda yang keseret. Aku pikir nyeret motor gitu, padahal nggak ada kayak tabrakan gitu kan. Jadi aku sampai, kamu nabrak motor? Enggak, itu yaudah minggir dulu nih, ada apa nih gitu. Kebetulan kita juga rombongan, jadi di dalam mobil itu cowoknya juga ada supir aku, ada suami aku. Dan ada satu mobil lagi memang di belakang, jadi supir kan ada 2, jadi kita bisa ngehandle itu sendiri sih alhamdulillahnya. Belajar dari pengalaman tersebut, artis dan juga atlet taekwondo ini pun mengingatkan warganet untuk berhati-hati dan selalu mengecek kondisi kendaraan jika akan berpergian jarak jauh, tentunya juga berdoa yang lebih utama. Sebenarnya kita tuh sebagai manusia hanya bisa berusaha ya, berusaha semaksimal mungkin. Kalau bepergian keluar kota, persiapannya harus lengkap, kondisi mobil harus prima. Terus juga ya kalau memang sampai terjadi apa-apa ya mudah-mudahan nggak yang terlalu parah gitu. Alhamdulillah banget lah, ini bisa dibilang kecelakaan kecil lah gitu, insiden kecil gitu yang masih bisa ditangani. Jadi nggak usah terlalu dibikin kayak khawatir banget gitu ya. Lebih solusinya aja lah, tinggal ganti ban, beres, mobil lecet-lecet, udah tinggal masukin asuransi ya udah selesai gitu. Intinya harus hati-hati, apalagi kalau udah mau masuk tol. Kalau masuk tol itu kan kecepatan pasti sepelan-pelannya juga udah lumayan gitu. Kadang-kadang kita susah mengendalikan mobil, ya itu yang harus benar-benar hati-hati banget. Ya untuk aku tuh memang kenapa nge-share yaitu supaya semua yang melakukan perjalanan jauh bisa lebih berhati-hati lagi gitu kan. Udah banyak contoh-contohnya ya, nggak cuma aku doang, ada influencer juga, influencer food blogger itu juga kemarin juga udah jalan pelan-pelan banget malah ditabrak, disundul ya beda-beda, tapi alhamdulillah juga nggak kenapa-napa juga. Jadi kitanya juga yang harus lebih berhati-hati, tapi jangan lupa tetap berdoa. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dunia olahraga kembali berduka. Salah satu legenda bulu tangkis putri Indonesia, Ferawati Fajrin, yang namanya sempat mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, meninggal dunia di Rumah Sakit Darmais di kawasan Jakarta Barat kemarin pagi akibat sakit kanker paru-paru yang dideritanya. Almarhumah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan siang kemarin. Suasana harum mengiringi pemakaman salah satu pemain bulu tangkis putri terbaik di era 80-an itu. Selain keluarga dan kerabat, proses pemakaman juga dihadiri oleh teman satu angkatan dengan Ferawati selama berkarir di bulu tangkis. Ya aman bang, turun. Ini aman ya. Iya Pak. Doain juga Nenek bakal sakit lagi. Di mata serak seperjuangan,
Ferawati dikenal sebagai pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab serta pantang menyerah. Tadi pagi sekitar jam setengah 7-an, suami Kak Vera, Kak Fajrin dan anaknya Yandi memberi kabar bahwa kondisi Kak Vera sudah drop, sudah kritis, saturasi sudah 40 ke 30, tekanan darah sudah ke 20, sampai akhirnya memberi kabar bahwa tidak ada. Sudah sebelumnya hari Sabtu pagi ketika beliau sudah kritis juga saya dikabarkan, saya langsung ke rumah sakit dan saya melihat kondisi Kak Vera yang memang sudah drop ya. Saya hanya bisa mendoakan, tapi beliau saya lihat keadaannya tenang, sangat tenang, dan sampai meninggal pun tadi pagi juga dalam keadaan yang sangat baik. Sementara itu, rekan lainnya yang pernah berpasangan dengan Ferawati di ganda putri, Imelda Wiguna, mengenal sosok almarhumah sebagai orang yang penuh semangat. Pengalaman yang paling berkesan yang tidak pernah ia lupakan saat berhasil menggondol medali emas di ajang Asian Games. Orangnya tuh tegas ya, dan kalau bicara tuh apa adanya. Tapi dia sering menyemangati kita sih. Saya sih selalu terkesan meskipun di perorangan juga sempat juara-juara di SEA Games, Asian Games, All England, juara dunia juga. Tapi yang saya lihat yang paling hebat itu kalau pertandingan bergu. Vera itu selalu merangkap dan partner dengan saya. Sebagai partner meskipun lebih muda tapi seringkali ngomong saya. Kalau mau bertanding tuh emang saling ini ya, artinya perhatian. Jadi pagi-pagi itu kalau zaman dulu kan nggak ada istilah nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Yang kita tahu kan susu, madu, telur itu paling bagus ya. Kalau sekarang kan nggak boleh. Tapi dulu selalu dia siapin buat saya sebelum bertanding itu, yaitu bikin susu, madu, telur, terus dipaksa ayo minum gitu. Jadi harus minum saya itu. Juga jangan lupa ini vitaminnya udah disiapin 1, 2, 3 ini vitamin. Jadi perhatian sih orangnya gitu ya. Jadi itu kesan yang saya nggak bisa lupa. Dan kalau makan bersama dia pasti nyicipin dulu semuanya, nanti baru kasih tahu ini yang enak nih, ini yang enak ya, ini enak dulu. Jadi itulah kesan yang luar biasa dan kehilangan banget sih kehilangannya karena apa ya, serasa nggak percaya gitu. Kira-kira dari saya itu sih. Mungkin ketika Asian Games ya juara, karena kalau Asian Games itu kita naik panggung, ada bendera, ada nyanyi, kita berdua tuh mewek-mewek di atas panggung sih berdua. Itu pengalaman yang saya nggak mungkin lupa. Kalau saya mungkin punya pengalaman yang lebih yang berbeda lah ya. Kalau dengan Ibu Imelda, Mbak Imelda itu kan berpasangan double gitu. Nah saya tuh sekaligus kadang jadi musuh kan, karena di single ya kita selalu bersaing. Terus kadang kala kita jadi pasangan dan dua-duanya kita pernah saling, waktu single kita saling mengalahkan gitu. Saya di waktu SEA Games pernah juara mengalahkan almarhum, kemudian di tahun 80 pada saat final kejuaraan dunia saya dikalahkan. Jadi sering, tapi di waktu bersamaan kita dalam satu tim itu kita saling bahu-membahu. Kadang saya jadi single pertama, Vera jadi kedua gitu. Dan kadang-kala jadi berpasangan di saat bergu itu gitu. Nah, tapi yang menarik dari hubungan kami gitu ya, walaupun kita sering jadi musuh, tapi kadang-kala jadi teman, kita bisa selalu menjaga persahabatan gitu. Jadi walaupun di lapangan musuh, tapi kita nggak pernah ada kayak misalnya di luar tuh sampai ya pribadi itu nggak ada gitu. Dan apalagi ketika bergu itu bonding satu dengan yang lain pada masa kita itu luar biasa sekali gitu. Jadi buat saya Vera itu sebagai partner tapi juga pesaing, di waktu bersamaan juga sebagai teman seperjuangan dan sahabat itu.
Dan satu lagi mungkin, saya mungkin nggak akan bisa mencapai satu prestasi yang saya capai tanpa adanya almarhum Vera. Beliau itu justru jadi memotivasi saya untuk saya bisa mengalahkan dia gitu. Tak hanya rekan dan teman seperjuangan yang merasa kehilangan atas kepergian kampiun bulu tangkis putri untuk selama-lamanya itu. Para pesohor di negeri ini pun turut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Ferawati Fajrin. Ucapan bela sungkawa juga datang dari Presiden Joko Widodo yang menuliskan berita duka di akun Twitternya. Dalam unggahannya, Presiden Joko Widodo turut mengunggah foto kenangan dirinya membawa obor Asian Games Jakarta Palembang 2018 bersama Ferawati Fajrin. Di masa aktifnya, Ferawati Fajrin sering mewakili Indonesia mengikuti kejuaraan internasional. Beberapa prestasinya adalah juara dunia 1980, Asian Games 1978, SEA Games 1987, hingga menjadi finalis Asian Games 1990. Selamat jalan pahlawan olahraga, jasamu akan kami kenang selama-lamanya. Saya secara pribadi sangat berduka ya atas wafatnya Mbak Ferawati Fajrin ya. Kita tahu semua beliau adalah legenda bulu tangkis Indonesia dan kami tahu sudah cukup lama menderita kankernya. Jadi moga-moga sudah tenang, sudah disemayamkan, sudah dimakamkan di Tanah Kusir. Dan atas nama pribadi juga atas nama mantan Kemenpora kita mengaturkan turut berduka cita dan moga-moga perjuangan dari almarhumah Mbak Ferawati Fajrin ini bisa dimaknai oleh seluruh atlet Indonesia terutama bulu tangkis yang sekarang juga insya Allah bangkit kembali.